Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cika Oktaviani dengan NIM 1707022009 dengan dosen pembimbing satu yaitu Ibu Nadia Fadila Fidiallah SPD MPD dan Bapak Kusworo SPD MPD. Hari ini saya akan membahas mengenai pengaruh pemahaman literasi keuangan, keamanan transaksi, dan kemudahan pengguna terhadap keputusan penggunaan kris pada siswa jurusan Bisnis Retail SMK Negeri 14 Jakarta. Ya, untuk latar belakangnya sendiri, perkembangan transformasi digital membawa pengaruh perubahan signifikan terhadap sistem pembayaran di Indonesia, salah satunya menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard, yang mana menunjukkan bahwa penggunaan kris sendiri terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan tingginya penetrasi tingkat internet dan dominasi generasi Z. Siswa SMK khususnya jurusan bisnis retail sendiri termasuk kelompok yang akrab dengan transaksi non-tunai dan memiliki keterkaitan langsung dengan pembelajaran sistem pembayaran digital. Namun meskipun kris menawarkan kemudahan keefisiensian, belum tentu seluruh siswa menjadikan kris sebagai metode utama pembayaran. Berikut adalah jumlah data transaksi dari tahun 2022 ke 2025 yang mana peningkatan kris setiap tahun itu selalu meningkat dan peningkatan paling tinggi ada di tahun 2025, yaitu peningkatannya sebesar 31,01% dan bisa dibilang 1.192 juta miliar. Kemudian berdasarkan data dari tingkat penetrasi internet di Indonesia sendiri pada tahun 2018 sampai tahun 2025 menurut data dari APJI atau Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia, penetrasi di Indonesia sendiri mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 80,66% hingga tahun 2025, yang mana meningkat sebesar 79,5% dari tahun 2024. Kemudian, namun penggunaan internet yang sering digunakan terkadang tidak selalu dimanfaatkan dengan bijak dan benar karena masih banyaknya penggunaan teknologi yang tidak disertai dengan pemahaman tingkat resiko, dampak, dan cara kerja terlebih dalam penggunaan teknologi finansial. Meskipun kehadiran kris sendiri semakin meningkat, beberapa masalah hadir dalam kris diantaranya banyak penggunaan di antara salah satunya adalah terbatasnya penggunaan kris di kalangan siswa karena ketidakpahaman literasi keuangan yang menjadi faktor pengambilan keputusan yang menggunakan pembayaran kris, yang mana mempengaruhi siswa dalam memanfaatkan pembayaran non-tunai. Setelah melihat dari latar belakang yang ada, penelitian ini hadir dengan tujuan mengisi kekosongan dan kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, yang mana meneliti pemahaman literasi keuangan, keamanan transaksi, dan kemudahan pengguna terhadap penggunaan kris pada siswa jurusan bisnis retail SMK Negeri 14 Jakarta, yang mana fokusnya sendiri dikarenakan diperlukannya keterbukaan dalam memanfaatkan sistem pembayaran teknologi digital terhadap calon penerus generasi khususnya siswa SMK jurusan bisnis retail yang dipersiapkan di dunia kerja retail berbasis digital, sehingga dapat dilihat bahwa keputusan dalam menggunakan kredit sendiri tidak hanya perilaku konsumen, tapi juga akan berkaitan dengan kompetensi, keahlian, dan relevansi dengan pembelajaran dan pengimplementasian siswa di dunia kerja. Oke, untuk pernyataan penelitiannya dari nomor 1 sampai 4 berikut. Literasi keuangan, kemudian X2 keamanan transaksi, dan X3 kemudahan pengguna, dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan kris siswa jurusan bisnis retail SMK Negeri 14 Jakarta. Kemudian untuk tujuannya sendiri untuk menganalisis pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman literasi keuangan, kemudian keamanan transaksi, dan kemudian pengguna, serta alur simultan dari ketiga variabel independen tersebut terhadap variabel dependennya.
Untuk teori pendukungnya sendiri, untuk grand teorinya menggunakan teknologi acceptance model atau term sendiri yang dikeluarkan atau dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989, yang mana penerimaan teknologi sendiri dipengaruhi oleh penggunaan-penggunaan faktor pendukung lainnya seperti persepsi kemudahan dan juga persepsi manfaat. Kemudian untuk literasi keuangan sendiri, kemampuan individu dalam memahami, mengelola, dan mengambil keputusan keuangan secara bijak, termasuk dalam penggunaan layanan keuangan digital. Untuk keamanan transaksi sendiri, keamanan transaksi didefinisikan sebagai tingkatan perlindungan yang dirasakan oleh pengguna dalam menggunakan data pribadi dan juga informasi keuangan. Untuk kemudahan pengguna sendiri, kemudahan pengguna adalah tingkat keyakinan individu bahwa suatu sistem teknologi mudah dipelajari, dipahami, dan digunakan tanpa usaha yang berlebih dalam konteks kris. Untuk kerangka konseptual dan juga hipotesisnya, dari hipotesis 1, hipotesis 2, sampai hipotesis 4 sendiri, masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan kris, dan hipotesis 4 adalah dari ketiga variabel independen tersebut berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap keputusan penggunaan kris. Nah, untuk waktu penelitian, tempat penelitian, desain penelitian, dan populasi dan sampel, waktunya itu penelitian mulai dari September hingga Mei, kemudian tempat penelitiannya itu di SMK Negeri 14 Jakarta dengan metode kuantitatif, dan diujikan menggunakan kuesioner berupa Google Form dan diolah datanya secara statistik dengan menggunakan perangkat lunak SPSS atau Statistical Package for the Social Science. Kemudian untuk populasi dan sampelnya sendiri, untuk populasinya ada 216 dengan masing-masing jumlah kelas berjumlah 36 siswa, dan penentuan sampelnya adalah 140 sampel atau 140 responden dengan menggunakan purposive sampling. Untuk pengembangan instrumennya sendiri, ada keputusan penggunaan kris-Y, ada pengembangan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pengguna, dan perilaku pasca penggunaan. Kemudian untuk literasi keuangannya sendiri ada financial knowledge, financial attitude, financial behavior. Kemudian untuk keamanan transaksi ada confidentiality, integrity, dan availability. Kemudian untuk kemudahan pengguna ada easy to learn, easy to use, dan easy to understand. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya sendiri melalui observasi dan juga kuesioner digunakan sendiri untuk menguji apakah variabel literasi keuangan, keamanan transaksi, dan kemudahan pengguna berpengaruh terhadap keputusan penggunaan kris menggunakan skala Likert dan kuesioner berupa Google Form. Teknik analisis datanya yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, linearitas, multikolonialitas, heteroskedastisitas, kemudian ada analisis regresi berganda, uji T, uji F, uji koefisien determinasi. Kemudian untuk profil responden sendiri berdasarkan jenis kelamin dari mulai laki-laki sampai perempuan, kemudian berdasarkan kelas 10, 11, dan 12, berdasarkan usia dari mulai 15 tahun sampai 20 tahun, dan pertanyaan penyaringnya apakah Anda pernah menggunakan kris minimal 1 kali dengan option iya atau tidak. Oke, untuk uji instrumen ada uji validitas dan uji reliabilitas diujikan kepada 30 responden di luar sampel. Dari hasil uji validitas sendiri, secara keseluruhan item pernyataan memiliki nilai koefisien di atas 0,361 yang artinya atau pertanda masing-masing pernyataan di setiap variabelnya memiliki keterangan valid. Kemudian untuk uji reliabilitas sendiri, masing-masing dari variabel memiliki nilai Cronbach alpha di atas 0,70 yang berarti reliable masing-masing variabelnya. Kemudian untuk uji normalitas sendiri untuk melihat data yang diujikan
apakah terdistribusi dengan normal atau tidak dengan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi sebesar 0,200 yang mana persyaratan uji normalitas adalah di atas 0,05 dianggap terdistribusi dengan normal. Jadi data yang sudah diujikan, yang sudah diolah, itu terdistribusi dengan normal karena memiliki tingkat signifikan sebesar 0,200. Kemudian untuk uji linearitas dari masing-masing variabel independen X1, X2, dan X3 juga memiliki nilai yang sama di atas 0,05, yang mana saya menggunakan nilai deviation from linearity dari masing-masing tabel. Bisa kita lihat tingkat signifikan di tabel deviation from linearity. X1 adalah 0,417, kemudian di X2 adalah 0,472, dan di X3 adalah 0,997, yang mana lebih besar dari 0,05, yang berarti masing-masing variabel independen sendiri memiliki pengaruh yang linear terhadap variabel Y atau dependennya. Kemudian ada uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas sendiri kita mengambil nilai tolerance dan VIF-nya sendiri. Jika nilai tolerance kurang dari 0,10 dan lebih besar dari 0,010 dan lebih kecil daripada 10, maka dianggap tidak memiliki gejala multikolonialitas. Bisa dilihat di tabel bahwa X1, X2, dan X3 sendiri memiliki tingkat toleransi 0,482, 0,310, dan 0,364, yang mana lebih besar daripada 0,10. Kemudian VIF-nya 2,076, 3,229, dan 2,747, yang mana lebih kecil daripada 10, yang artinya masing-masing variabel X tidak memiliki gejala multikolonialitas. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas sendiri, uji heteroskedastisitas sendiri bisa dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, dan titik-titik sendiri menyebar di atas angka 0 dan juga di bawah angka 0, yang mana di bawah angka 0 adalah angka negatif dan di atas angka 0 adalah angka positif. Jadi dalam uji heteroskedastisitas sendiri dapat disimpulkan bahwa data tersebut atau data yang diujikan tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Kemudian untuk analisis regresi linear berganda atau UJT, berganda, UJT, dan UJF, untuk nilai koefisiennya untuk analisis regresi berganda kita bisa lihat dari nilai konstanta yang ada di beta sendiri sebesar 7,765, kemudian X1-nya 0,319, X2-nya min 0,143, dan 0,724, yang mana artinya untuk X1 dan X3 dia berpengaruh positif terhadap Y-nya gitu, dengan tingkat signifikansi untuk X1 0,002, untuk X2 0,255, dan untuk X3 0,000, yang mana X1 dan X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y, sedangkan X2 memiliki kesimpulan dengan nilai negatif dan tidak berpengaruh. Kenapa tidak berpengaruh? Karena nilai signifikansinya adalah 0,255, yang mana lebih besar daripada 0,05, yang menandakan bahwa X2 sendiri ditolak, sedangkan X1 dan X3 diterima. Kemudian untuk uji F atau uji simultan sendiri bisa kita lihat di nilai signifikan regressionnya, bahwa nilai signifikansi regressionnya adalah 0,000, yang mana lebih kecil daripada 0,05, yang artinya variabel X1, X2, dan X3 sendiri berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap keputusan penggunaan trace atau variabel Y-nya. Dan yang terakhir adalah koefisien determinasi. Yang kita lihat di sini adalah di tabel R-square sebesar 0,539, yang berarti 53,9%
Variabel literasi keuangan, keamanan transaksi, dan kemudahan pengguna mampu menjelaskan keputusan penggunaan kris sebesar 53,9%, sedangkan sisanya sebesar 46,1% dijelaskan oleh variabel di luar dari penelitian ini. Dan pembahasannya berarti literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan. Semakin tinggi literasi keuangan, maka besar juga siswa untuk terdorong menggunakan kris. Penelitian ini relevan dengan penelitian dari Alfiana et al. 2025, Kumalasari et al. 2024, dan et al. Majianur et al. 2025. Untuk keamanan transaksi sendiri tidak berpengaruh signifikan, yang artinya siswa sendiri itu sudah menganggap bahwa kris sendiri sudah memiliki tingkat keamanan yang sudah memadai dan aman. Hal ini juga didukung dengan penelitian milik Sukmawati dan Koanda 2022, Napitul Pulu dan Supriyono 2023, Deser et al. 2024. Kemudahan pengguna sendiri berpengaruh positif dan signifikan. Semakin mudah kris untuk digunakan, maka semakin tinggi juga siswa terdorong untuk menggunakan kris. Hal ini didukung dengan penelitian milik Nur Rohman dan Nuriana 2025, Ulya et al. 2023, dan Rahyan dan Dian 2025. Dan variabel terakhir adalah variabel dari masing-masing literasi keuangan, keamanan transaksi, dan kemudahan pengguna berpengaruh positif dan signifikan secara simultan atau secara bersama-sama terhadap keputusan penggunaan kris. Yang mana ketiga variabel saling melengkapi dalam mendorong keputusan kris. Hal itu didukung dengan penelitian milik Syahrin et al. 2025, Rahmawati dan Wahyudi 2024, HRN Putri dan Yenisa tahun 2023. Oke, untuk kesimpulan penelitian ini, literasi keuangan sendiri berpengaruh positif dan signifikan, menunjukkan bahwa pemahaman keuangan yang baik mendorong siswa untuk mengambil keputusan menggunakan kris. Kemudian keamanan transaksi tidak berpengaruh signifikan, menunjukkan bahwa keamanan bukan menjadi faktor utama yang dipertimbangkan siswa dalam keputusan penggunaan kris. Kemudian kemudahan pengguna berpengaruh positif dan signifikan, menunjukkan bahwa kemudahan dalam proses transaksi dan penggunaan kris mendorong siswa untuk menggunakan kris sebagai metode pembayaran digital. Dan literasi keuangan, keamanan transaksi, dan kemudahan pengguna secara simultan berpengaruh positif dan signifikan, menunjukkan bahwa kombinasi ketiga faktor tersebut secara bersama-sama mempengaruhi keputusan penggunaan kris pada siswa. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, yang pertama memperluas populasi dan juga sampel penelitian dari jurusan manapun, dari sekolah lain juga, agar hasilnya lebih representatif. Kemudian menambah variabel lain seperti persepsi manfaat, kepercayaan, dan risiko untuk memperkaya penelitian, dan menggunakan metode campuran seperti mix method untuk melalui wawancara atau observasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Baik, sekian presentasi hasil dari skripsi saya dari bab 1 sampai bab 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.